Salam saudara dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali saat ini saya hadir untuk tidak henti-hentinya berbagi dan menjelaskan apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita dan apa yang harus kita lakukan, yang perlu kita perbuat dalam tindakan kita. Apakah itu berdasarkan firman Tuhan? Dan apakah itu karena kepintaran kita sebagai manusia? Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak henti-henti untuk berbagi dan menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar daripada iman kita sebagai orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab firman adalah satu-satunya dasar iman kita. Hanya firmanlah yang mampu mengubahkan hidup kita, mengarahkan diri kita kepada kebenaran. Ia memberikan kita pengertian dan pemahaman akan kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Sehingga untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan itu sangat diperlukan bagi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Sebab ketika kita tidak membaca atau mendengarkan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan selalu dibawa dan tuntun kepada persoalan perkara-perkara yang membuat kita semakin jauh daripada kasih Allah dan semakin jauh daripada kebenaran itu. Dan yang mau saya sampaikan dan saya menjelaskan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu tentang pelayanan-pelayanan kita. Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Bagaimana cara kita melayani sesama? Apakah melayani itu sangat penting? Apakah melayani itu sangat diperlukan? Apakah melayani itu sangat dibutuhkan? Tentu saudara. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata dan berfirman bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sehingga kita sebagai pengikutnya, kita sebagai murid-muridnya, orang-orang percaya di dalam namanya, tentu kita harus melakukan hal yang sama seperti yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Dan salah satunya tadi yang saya sampaikan bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dari kita sebagai pengikut, apalagi kita sebagai manusia biasa, tentu sebagai orang-orang percaya memiliki dasar kebenaran atau iman atau yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini sangat penting bahwa kita harus melayani sesama kita. Kita harus melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah itu mengenal hati kita, mengenal pribadi setiap manusia. Sehingga di dalam kehidupan ini banyak pelayanan-pelayanan yang kita lihat yang terjadi. Baik itu hamba-hamba Tuhan yang melakukan berbagai macam mujizat, kuasa kesembuhan, pembebasan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang ditaban kuasa roh jahat dilepaskan, dibebaskan. Hanya di dalam nama Yesus. Dan banyak penginjil-penginjil pewarta yang selalu mewartakan kebenaran Tuhan, sebab mereka melayani Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita. Banyak pelayanan-pelayanan yang lain. Banyak sekali kalau kita berbicara tentang bagaimana ketika kita melayani. Sebab ada orang yang melayani supaya artinya dia mau mengambil perhatian sesamanya atau orang-orang di sekitarnya. Dan tidak lain supaya ia dipuji, supaya ia dihargai, supaya ia dibangga-banggakan, supaya ia diperhatikan. Saudara-saudara, ada juga orang yang melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas. Ketika ia melayani, apapun yang terjadi dalam pelayanannya, entah ada penolakan, entah ada sesuatu yang tidak baik yang ia terima, tapi ia tetap melayani dengan ikhlas, dengan tulus, tidak meminta apa-apa. Banyak saudara-saudara
Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang melayani, ya tentang pelayanan, ya, saya mengambil dari kitab Maleakhi 3 pasal 3 ayat 17. Maleakhi pasal 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Coba saudara bayangkan, ya, di mana Tuhan memberikan suatu gambaran kepada kita, yaitu seorang menyayangi anaknya, ya, yang melayani dia. Saudara, ketika kita misalnya di dalam keluarga kecil kita, saudara Bapak Ibu terkasih, bagaimana ketika kita bisa melayani orang tua, Bapak Ibu dan saudara-saudara kita, ya. Tentu kita semua pernah merasakan hal itu, ya, bahwa di mana mereka senang, sangat bahagia, sangat bangga ketika melihat anaknya, ya, yang mempunyai hati yang baik, mempunyai hati yang tulus, ya, yang menghargai sesama, apalagi menghargai orang tua, ya, seorang ibu yang melahirkan seorang bapak. Nah, ketika di dalam keluarga saja, ya, kita disayang oleh karena tindakan kita, bagaimana kita selalu melayani mereka, saudara. Tentu memberikan suatu kebanggaan bagi kedua orang tua dan segenap keluarga kita. Apalagi, ya, di hadapan Tuhan ketika kita melayani Tuhan dan dengan segenap hati kita melayani Tuhan, tidak meminta apapun, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus dan ikhlas kita melayani Tuhan, mewartakan firman Tuhan, menyampaikan kabar sukacita ini kepada semua orang, ya. Bagaimana kita selalu hadir dalam setiap persekutuan, perkumpulan, ya, kita selalu berbicara tentang kebenaran, kita selalu menyebut nama Tuhan, dan di mana dalam persekutuan kita selalu menghadirkan orang-orang untuk bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baik dalam doa syukuran, ulang tahun, dan lain sebagainya, doa-doa yang lain, baik dalam doa pembebasan. Saudara-saudara, pelayanan sekecil itu, ya, jangan kita abaikan, jangan kita menganggap itu sesuatu yang tidak mempunyai arti atau hal yang biasa. Saudara, Tuhan katakan, ya, sekecil apapun pelayanan, Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan selalu memperhitungkan itu, apapun yang saudara lakukan. Ketika saudara benar-benar melayani Tuhan dengan hati yang baik, dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 juga firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, coba saudara perhatikan dan dengarkan baik-baik ayat itu dalam Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yesus sendiri mengatakan hal ini, saudara. Ketika kita melayani Yesus dengan sungguh-sungguh, kita memberitakan Injil, kita hadir dalam persekutuan doa bersama, kita selalu berbicara tentang firman Tuhan, kita selalu mendoakan mereka yang membutuhkan pertolongan, tentang mereka yang sakit, mereka yang ditawan kuasa roh jahat. Doa-doa apapun ketika kita dipercaya untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi imam, ya, dalam persekutuan, dalam kelompok apapun, sehingga kita bisa berbicara dan menyebut nama Tuhan, itu adalah satu pelayanan yang luar biasa, saudara. Jangan menganggap ini tidak berguna. Saudara-saudara, sekecil apapun pelayanan, pekerjaan di dalam Tuhan, itu akan diperhitungkan semua. Ketika kita menghormati, ketika kita melayani, ya, orang-orang di sekitar kita. Artinya ketika kita melayani seseorang, melayani sesama kita, berarti kita harus mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri.
Sehingga saudara-saudaraku, Yesus menjanjikan ini kepada kita ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, maka ia akan dihormati Bapa. Terus di dalam Ibrani pasal 6 ayat 10, firman Tuhan demikian berkata, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saudara-saudara, Tuhan ini kembali menjelaskan kepada kita, Allah itu bukan Allah yang tidak adil, tetapi Allah yang adil, ya, sungguh adil. Ya. Dia tidak akan pernah lupa akan pekerjaanmu dalam melayani Dia, dalam melayani Kristus. Dia tidak akan melupakan pekerjaan yang kamu lakukan sampai sekarang, apapun bentuk pelayanan, ya, semuanya itu diperhatikan oleh Allah. Semuanya itu diperhitungkan dan dicatat. Saudara-saudara yang terberkat dimanapun berada, sungguh luar biasa Tuhan Yesus selalu memberikan suatu kepastian, ya, suatu harapan yang penuh dengan pasti, yang menjanjikan tidak sia-sia kita percaya kepada Yesus Kristus, tidak sia-sia kita berharap kepada Allah di dalam nama Yesus, saudara. Sebab berbagai macam ayat, ya, ada banyak begitu ayat di dalam Alkitab, ya, yang sebenarnya menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa harapan kita kepada Allah itu tidak pernah sia-sia, saudara. Itu pasti menjanjikan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara mau membaca firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan ketika kita melayani sesama kita, melayani orang di sekitar kita, artinya kita mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri. Itu adalah suatu pelayanan yang besar, saudara. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh percaya dan mengimani Yesus Kristus, mari kita melayani sesama kita. Mari kita mengutamakan kepentingan-kepentingan bersama daripada kepentingan diri kita. Mari kita utamakan kita melayani sesama kita. Jangan kita mau dilayani, saudaraku. Ingat, Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Apalagi kita manusia biasa. Mari kita lakukan terus pekerjaan-pekerjaan kita di dalam Tuhan untuk selalu melayani sesama, untuk selalu melayani setiap orang, untuk selalu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, baik dalam pewartaan Injil, dalam pekerjaan saudara, ya, utamakan orang-orang, kepentingan bersama daripada diri sendiri. Maka Tuhan akan mengasihani saudara. Allah, artinya orang-orang seperti itu akan dihormati Bapa. Dan ketika Bapa menghormati mereka, tentu Allah akan selalu memberikan berkat-berkat-Nya yang ia butuhkan. Allah akan menyediakan segala sesuatu yang ia perlukan, yang ia butuhkan dalam pelayanan-pelayanan. Baik pelayanan kecil, pelayanan besar, apapun yang dilakukan, saudara. Maka orang-orang seperti itu akan menjadi perhatian utama oleh Allah, Bapa kita di sorga. Ia akan memperhatikan saudara dan akan selalu memberikan sesuatu yang saudara butuhkan dan perlukan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saudara. Jadi saudara-saudaraku, mari kita melayani sesama kita, saling melayani sesama kita, mengutamakan kepentingan bersama. Jangan, ya, mengutamakan kepentingan diri sendiri, tapi utamakan kepentingan bersama. Ya. Dan di mana dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, sebaiknya kita selalu melayani sesama, baik dengan tindakan kita, dengan perkataan, ya, apapun, saudara. Tapi yang jelas, mari kita melayani. Jangan mau dilayani, tapi kita harus melayani sesama kita. Ketika kita melayani sesama kita, tentu kita akan melayani Bapa. Tentu kita akan melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Terutama pelayanan kita adalah dalam mewartakan Injil, kabar sukacita. Itulah yang sangat penting untuk kita lakukan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan ini, ya, penjelasan tentang pelayanan di dalam berbagai ayat dari Maliaki sampai Yohanes sampai Ibrani, ya. Kalau kita berbicara tentang
pelayanan saudara. Masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana cara kita melayani sesama. Ya. Saudara bisa baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 8, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 13, di dalam Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18. Juga dijelaskan dalam Matius pasal 6 ayat 24, di dalam Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 7, Kisah Para Rasul yaitu pasal 20 ayat 18 sampai 21, dan Galatia pasal 5 ayat 13. Semua menceritakan tentang bagaimana kita melayani Tuhan. Ya, kalau saudara punya waktu yang kosong, punya waktu yang tidak ada kegiatan misalnya, ya, gunakan saudara baca di dalam buka ayat-ayat ini di dalam Alkitab dan baca supaya saudara tidak gagal paham, dan supaya saudara juga benar-benar mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan ini, yang saya bagikan pada hari ini sungguh bermanfaat, dan saudara menjadi berkat bagi semua orang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.